Dan ini orangnya kelihatannya galak tapi sangat lembut. Kemudian juga dulu mantan penyanyi, pernah menjadi penyiar TV, hari ini di DPR, kritis, bersistematis, dan kata orang Sunda selalu luis, dandannya selalu rapi, gitu, karena lagi menunggu Uis. Pak Ansilema, silakan 2 menit. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri yang terhormat, Pak Sekjen, para dirjen dan jajarannya. Ini kesempatan pertama saya, Pak. Saya Ansilema, fraksi PD Perjuangan dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Saya mau menyampaikan selamat dan profisiat buat Pak Menteri KKP yang baru, Pak Wahyu Satitrenggono. Harapan kami, Pak, semoga kehadiran Bapak di KKP ini bisa membawa angin segar dan arah baru untuk melakukan transformasi besar, Pak. Harapan kami seperti itu, Pak. Pertanyaan saya mungkin umum saja, Pak, karena saya belum mengenal Bapak dari sisi isi kepala, Pak. Ini orangnya kelihatannya galak tapi sangat lembut. Kemudian juga dulu mantan penyanyi, pernah menjadi penyiar TV, hari ini di DPR, kritis, sistematis, dan kata orang Sunda selalu luis, dandannya selalu rapi, gitu, karena lagi menunggu Uis. Terkait dengan aspek kelautan dan perikanan, Pak, pertanyaan saya sederhana. Dengan kondisi COVID dan anggaran yang tidak sampai 0,5% dari postur APBN kita, KKP ini mau dibawa kemana, Pak? Apa yang membedakan Kementerian KKP di bawah Bapak dan yang sebelumnya, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak. Seingat saya ketika dilantik 2019 lalu, Presiden Jokowi itu menegaskan tentang pentingnya membangun sektor perikanan budidaya dan juga menjalin kemitraan atau komunikasi dengan stakeholder perikanan dan kelautan, Pak. Bagaimana Bapak menafsirkan visi ini? Dan Presiden Jokowi itu punya visi besar soal poros maritim dunia, Pak. Langkah konkret yang terukur itu kira-kira seperti apa, Pak? Karena terus terang, Pak, menurut saya kehadiran Bapak ini menghadirkan ekspektasi banyak pihak, Pak, untuk melakukan hal-hal baru out of the box di KKP ini, Pak. Yang kedua agak spesifik, saya juga ingin mendengar kebijakan Menteri yang baru, Pak, terkait dengan kebijakan perizinan benih lobster, Pak. Apakah pembukaan keran ekspor benur lobster ini tetap dilanjutkan? Setahu kami karena PNBP lobster ini sejak tahun-tahun lalu itu belum keluar, Pak. Kan hari ini dihentikan sementara, Pak. Kami ingin tahu progresnya seperti apa, Pak. Yang kedua, di balik ekspor benur ini, kata kunci yang sangat penting itu adalah budidaya, Pak. Nah, kebijakan terkait dengan budidaya lobster kita ini kami juga ingin tahu, Pak. Yang berikut soal, karena saya kebetulan dipercayakan oleh fraksi saya masuk dalam tim terkait dengan rancangan undang-undang landas kontinen, Pak. Dan kita tahu bahwa ini terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, mengatur tentang pemanfaatan dasar laut, penangkapan ikan, ya, melindungi perairan nasional dan beserta berbagai potensinya, Pak. Mungkin KKP perlu share konsep KKP terkait dengan
RUU ini Pak, sehingga kita juga bisa saling mendiskusikan tentang hal ini Pak. Yang berikut ada program yang namanya Desa Wisata Bahari Pak. NTT itu the masterpiece of God. Provinsi kepulauan 2/3-nya laut Pak. Saya baca kok tidak ada satupun ya program untuk desa wisata bahari itu didapatkan di NTT. Padahal kalau bicara keindahan, wah luar biasa Pak, Alor itu keren sekali Pak. Saya meminta keberpihakan Pak terkait dengan program ini, sehingga kemudian provinsi saya ini juga bisa dapat, karena mohon maaf Pak, saya tidak ingin membandingkan dengan provinsi lain Pak. Saya melihat ada provinsi lain yang secara karakteristik tidak jauh beda dengan kami Pak, tetapi alokasi bantuannya itu timpang Pak. Dapatnya banyak sekali sementara kami tidak ada Pak. Nah ini saya berharap aspek justice ini, keadilan ini tolong diakomodir Pak. Yang terakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada beberapa program yang kami terima di NTT Pak. Salah satunya itu terkait dengan bantuan bioflok. Jujur saya mau menyatakan masyarakat senang karena di tempat saya itu saya dapat 4 paket Pak, banyak Pak. Terima kasih. Persoalannya adalah soal pakan Pak. Ketergantungannya itu pakan didatangkan dari luar NTT dan itu mungkin high cost ekonomi juga Pak. Belum lagi kalau waktu memindahkan pakan dari Pulau Jawa ke NTT, ini kan memakan waktu Pak. Bukan tidak mungkin akan rusak. Mungkin perlu dipikirkan tentang bagaimana membangun kemandirian pakan berbasiskan konteks lokal. Jadi kontekstualitasnya itu perlu Pak. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terakhir sekali Pak, pariwisata berbasis bahari tadi sudah ya, terkait dengan desa wisata bahari itu saya mohon Pak di Alor Pak satu Pak, karena seingat saya tahun lalu 2020 saya beserta direktur itu sudah diskusi dengan masyarakat di Pulau Alor. Ini Alor ini daerah pemilihannya Ibu Juli Sutrisno Leskodat nih, Ibu Gubernur NTT nih Pak. Tolong Pak, saya minta itu Pak Cilema. Ya, cukup soal Pak. desa wisata, betul sekali kalau di daerah NTT, daerah Sumba apalagi Pak, Sumba itu daratannya tuh padang savana, bahkan Ferrari aja sampai, waduh lewat situ coba. Kemudian di Sumba itu ada apa namanya, ada hotel nomor 1 di dunia namanya Nihiwatu. Kalau mau pesen dulu waktu zaman belum COVID tuh mungkin 2 tahun pesennya baru bisa ke sana. Tapi kalau sekarang mungkin gampang Pak karena kosong. Nah soal desa wisata memang belum terakomodir di APBN reguler, namun sedang direncanakan dari anggaran belanja tambahan Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Lokasi dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan. Nah, namun di luar ini Pak, tadi pagi saya diskusi dengan Dirjen PRL, pengelolaan ruang laut, bahwa wisata bahari ini sebetulnya yang mendesain itu ya silahkan sih, sebut saja misalnya Kementerian Pariwisata. Kita ini menyiapkan regulasi bahwa di wilayah itu boleh dilakukan untuk kegiatan wisata dengan persyaratan bahwa akibat dari wisata itu, wisata bahari itu tidak akan merusak dan menghancurkan lingkungan.
Karena kalau bicara wisata, pasti mobilitas orang kan akan menjadi meningkat dan lain sebagainya. Ini domainnya Kementerian KKP di situ. Jadi karena kalau bicara wisata itu kan ada menterinya. Demikian Pak. Jadi namun demikian tadi dijawab oleh Pak Sekjen bahwa soal desa wisata di NTT akan diajukan. Demikian Pak Sekjen ya.